Selamat datang di perjalanan epik menjelajahi dunia rumah sakit. Tempat di mana detak jantung bukan cuma dari monitor pasien, tetapi juga dari dompet yang tiba-tiba deg-degan lihat biaya administrasi. Pegang tangan aku, mari kita jelajahi lorong-lorong misterius ini. Dari parkiran, aku melangkah pelan. Angin berhembus lembut, dan langkahku membawaku menembus pintu kaca yang dimana aku bertemu dengan mbak-mbak resepsionis. Di sana orang-orang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Lalu aku dan temanku berjalan tanpa arah. Berjalan seperti melihat ada hal yang akan kita lakukan di sini. Padahal kita gak ngelakuin apa-apa. Kemudian aku terbawa ke lorong servis, lorong yang begitu sepi, seperti adegan drama sebelum karakter utama menemukan rahasia keluarga. Pintunya banyak, ada yang kaca, ada yang biasa. Semua terlihat seperti pintu dimensi lain, dimensi dapur dan dimensi apotek, dimensi tempat sembunyinya kebosanan. Hai, ini aku dan kedua temanku. Kami berjalan dengan percaya diri, seolah kami tahu akan tujuan hidup masing-masing. Sekarang adalah lantai 5. Tempat para pejuang istirahat setelah medan perang bernama Ruang Operasi. Sekarang aku resmi menginjak lantai 4, wilayah VIP dan VVIP. Auranya langsung beda, langkah kaki mendadak sopan, suara otomatis dikecilin. Lantai 4 ini ngasih pesan sederhana, bahwasanya di rumah sakit semua orang sama-sama berjuang, cuma tingkat privasinya yang beda. Lanjut, kali ini aku turun tangga dengan penuh harapan karena target berikutnya adalah lantai 3. Setelah dicek, dicari, dipelototin, lantai 3-nya nggak ada, besti. Entah dilewatin, disembunyiin, atau memang sengaja di-skip biar hidup kita punya konflik. Akhirnya aku sama temanku jalan terus menyusuri lorong, sampai masuk lagi ke area taman rumah sakit. Tepat di ujung lorong, muncullah petugas rumah sakit. Beliau nanya dengan nada sopan tapi bikin jantung refleks deg-degan. Ada yang bisa saya bantu? Mau cari ruang apa, Neng? Di kepalaku jawabannya sudah jelas. Keliling rumah sakit, Pak. Tapi entah kenapa mulut memilih jalur aman. Akhirnya aku jawab, mau ke ruangan nenek teman saya, Pak. Bukan bohong, cuma strategi bertahan hidup di lorong rumah sakit. Setelah ketemu bapak rumah sakit tadi, aku akhirnya duduk sebentar di lorong ini. Bukan karena capek doang, tapi karena kadang hidup juga butuh pause. Beberapa menit diam, tarik nafas, lalu aku lanjut jalan ke taman rumah sakit. Pemandangan tamannya indah, hijau, rapi, dan bikin pikiran sedikit lebih ringan. Di sini aku sadar, rumah sakit gak cuma soal obat dan tindakan medis, tetapi juga tentang hal-hal kecil yang bantu orang bertahan. Kayak bunga ini, diam gak ribut, tapi kehadirannya bikin suasana jadi lebih hidup. Rasanya aku kayak ingin punya rumah di sini deh, tetapi bukan sebagai pasien ya. Oke, perjalanan berlanjut ke kantin rumah sakit, dengan harapan kecil membawa jajan. Tapi kenyataan berkata lain, kantinnya tutup karena hari Minggu. Akhirnya aku mengalihkan tujuan ke tempat paling jujur di rumah sakit, toilet. Dan yes, mirror check dulu gak sih? Dan pantulan di kaca inilah yang jadi saksi perjalanan kita hari ini. Dan akhirnya perjalanan ini sampai di lantai 2. Ini kamar nenek teman aku. Setelah semua lorong, tangga, taman, dan kejadian random hari ini, di titik ini suasananya berubah jadi lebih tenang. Gak ada lagi jalan-jalan tanpa arah. Yang ada cuma niat baik, doa pelan-pelan, dan harapan supaya beliau lekas membaik. Istirahat sejenak, kita nyemil-nyemil dulu. Lalu aku dan temanku berdiri melihat keluar jendela rumah sakit. Dari balik jendela rumah sakit, pemandangan ini terasa lebih bermakna. Seakan ngingetin, meskipun di dalam banyak cerita tentang sakit dan pemulihan, di luar sana akan selalu ada harapan yang menunggu. Waktu terus berjalan, dan waktunya kita pamitan pulang. Aku pamit sama Laila dan temanku satunya lagi masih tinggal di sini. Kali ini kita lewat lift, bukan naik tangga karena petualangan hari ini rasanya sudah cukup. Sampai di bawah, aku melewati taman belakang rumah sakit. Lebih sepi, lebih tenang, anginnya pelan, suasananya adem, pas banget buat nutup hari yang penuh cerita. Dari taman belakang ini, langkahku lanjut ke parkiran, tempat di mana semua perjalanan hari ini resmi berakhir. Keliling rumah sakit hari ini bukan cuma soal tempat yang aku datangi, tapi tentang momen kecil, obrolan singkat, dan rasa syukur yang ikut pulang bersama aku. Terima kasih sudah ikut perjalanan kali ini, sampai jumpa di cerita berikutnya.